Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman dan seluruh pengurus atau jajarannya, alim ulama al-mukarramun, ibu dan bapak seluruh jamaah yang semoga Allah muliakan, amin. Kita bersyukur di pagi hari ini di mana banyak sebetulnya hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Tetapi lebih kuat rintangannya bagi mereka sehingga tidak mampu menunaikan panggilan Allah itu. Kita yang berkumpul di tempat ini adalah hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih dengan rahmat dan karunia-Nya. Untuk itu, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam taat atau ibadah kepadanya. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli, sahabat, seluruh tabi'in dan kita semua yang merupakan umatnya. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana ibadah kita yang berkualitas. Semuanya ketika kita melaksanakan ibadah tentunya ingin ibadah kita itu maksimal. Tetapi banyak sekali hamba-hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah hanya sebagai formalitas saja dan hanya sebagai menunaikan kewajiban. Sementara ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang pasti dengan mendapatkan rahmat karunia, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang berkualitas itulah amalan-amalan soleh yang akan menjadi tabungan kita untuk pembekalan kehidupan akhirat nanti. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ibadah yang berkualitas tidak terletak dengan tempatnya, tidak ada hubungannya dengan waktu, bulan, dan suasana. Misalnya ketika kita ibadah di tanah suci karena tempatnya baik,
maka ibadahnya akan berkualitas. Belum tentu. Ketika kita sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, karena bulannya baik, maka ibadah kita akan berkualitas. Belum tentu. Dan ketika kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, apakah doa kita akan berkualitas? Itu pun belum tentu. Kenapa? Karena ibadah yang berkualitas dimanapun, kapanpun, mereka akan senantiasa penuh dengan perhatian dalam taatnya, penuh dengan keseksamaan seluruh ruhani dan jasmaninya ketika melaksanakan sesuatu. Baik sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarang oleh Allah. Karena ibu dan bapak, kita sering kali menilai bahwa ibadah itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Padahal menjauhi larangan Allah pun salah satunya ibadah. Seorang abid yang melakukan atau menjauhi perintah Allah, larangan Allah, sesungguhnya mereka sedang beribadah. Apalagi yang melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Untuk mencapai kualitas ibadah yang berkualitas itu adalah yang pertama, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Pertama harus ada kesabaran ibu dan bapak. Ibadah yang tidak penuh dengan kesabaran akan terjadi ibadah yang tergesa-gesa. Bacaannya asal-asalan, doa dan sebagainya asal-asalan, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan ibadah dengan tergesa-gesa, harus ingat, al-insanul azul fa innal azula min syifatis syayatin. Manusia itu seringkali terburu-buru, padahal terburu-buru itu adalah sifat syayatin. Jika kita melakukan ibadah dengan tergesa-gesa, itu sudah ada dalam gangguan yang dilontarkan oleh iblis laknatullah. Maka yang pertama, dasari ibadah kita penuh dengan kesabaran. Ibu dan bapak duduk hari ini atau pagi ini di sini, baik-baik luar biasa. Allah menjanjikan melalui Rasulnya berbagai pahala. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah thalabul ilmi, pahalanya bukan satu. Setiap anggota badan memiliki pahala masing-masing. Mata, pahalanya melihat. Telinga, pahalanya mendengar. Hati, pahalanya yafqah. Dan lain sebagainya. Perjalanan menggunakan kaki, kaki mendapat pahala. Berinfak dan bersedekah, tangan pun mendapatkan pahala. Itulah kalau kita duduk di majelis taklim. Jadi pahalanya seluruh anggota badan kita memiliki pahala masing-masing. Lalu tidak didasari dengan kesabaran, ini pun akan merusak daripada pahala yang sudah dijanjikan tadi. Semua pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW tadi akan hilang begitu saja ketika kita melakukan taklim tidak penuh dengan kesabaran. Kenapa harus sabar ketika kita ibadah? Ibu bapak hadirin rahimakumullah,